beragam informasi terkini dan teraktual. Dari Lombok Utara melaporkan. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara masa bakti tahun 2021-2026 telah dilaksanakan. Dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Haji Johan Samsu dan Dani Carter Febrianto Ridwan, maka resmi sudah tampuk pimpinan tertinggi di Kabupaten Lombok Utara telah beralih secara resmi menggantikan pasangan bupati sebelumnya, yaitu Haji Najmul Ahyar bersama Haji Sarifuddin. Setelah resmi dilantik, maka tugas berat sebagai bupati dan wakil bupati telah menunggu untuk dilanjutkan karena persoalan Lombok Utara dibandingkan dengan daerah lain sangat kompleks. Menurut Ketua Dewan Kabupaten Lombok Utara Nasruddin, hal yang paling utama yang harus diselesaikan oleh pemerintahan yang baru saat ini adalah penataan birokrasi yang diatur berdasarkan kompetensi dan berpegang terhadap aturan perundang-undangan. Jangan menjadikan birokrasi sebagai ajang balas dendam, karena Lombok Utara memerlukan sinergitas antar lembaga dan birokrasi yang saling mendukung untuk melakukan tugas-tugas berat yang dilalui oleh pemerintahan yang baru. Seluruh anggota DPRD memberi harapan kepada Bupati terpilih pada tanggal 9 Desember 2020, tentunya dengan terpilihnya Bupati kemarin. Tentunya kami berharap kepada Bupati yang terpilih dan Wakil Bupati untuk bagaimana menjalankan pemerintahan ke depan untuk lebih baik, untuk bagaimana untuk menata kembali birokrasi sesuai dengan disiplin ilmu dan sesuai perintah perundang-undangan yang ada. Yang pertama. Yang kedua, tentunya dengan adanya bupati baru ini berharap masyarakat juga harus ada perubahan dengan pemerintahan sebelumnya terkait dengan untuk bagaimana menjalankan apa yang menjadi janji atau kontrak politik kepada masyarakat termasuk visi misi dengan slogan Kabupaten Bangkit menuju Lombok Utara yang inovatif dan religius. Yang dilanjutkan adalah yang mendasar, yang menjadi kepentingan publik, itu termasuk infrastruktur jalan, yang termasuk ada pendidikan, kesehatan, baru berbicara tentang menjalankan roda ekonomi Kabupaten Lombok Utara dan sebagainya. Itu yang penting, yang menjadi fondasi dasar untuk majunya Kabupaten Lombok Utara itu adalah dilihat dari pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok, khususnya di bidang infrastruktur jalan, termasuk ada irigasi, ada air dan listrik dan lain sebagainya. Selain itu, yang paling penting dan urgen yang harus menjadi prioritas dalam 100 hari kerja Bupati baru adalah penyelesaian masalah bantuan rumah untuk korban gempa yang menjadi isu klasik yang hingga saat ini belum juga bisa diselesaikan. Hal ini mengingat masih banyak warga yang rumahnya rusak berat ataupun rusak sedang masih belum mendapatkan bantuan seperti yang telah dijanjikan. Salah satu penyebabnya menurut Ketua DPRD tersebut adalah pendataan yang tidak maksimal karena sampai kini data penerima bantuan rumah masih terlihat simpang siur. Benahi itu adalah sistem kerja ini yang ini artinya ini kalau kita melihat ini kurang koordinasi antara BPBD, antara Sekda dan lain sebagainya. Ini yang kita melihat kurang koordinasi dalam hal ini. Nah tentunya ini sudah berbicara sudah 3 tahun lebih ini RDG berbicara data ini belum valid sampai hari ini dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah, belum melihat secara akurat data-data itu, walaupun ada data-data usulan yang 7.164 itu pun juga masih belum memenuhi kriteria dan sebagainya. Nah ini yang memang ini yang belum dilakukan sampai hari ini, makanya belum ada pembagian bultap dan sebagainya karena masih menjadi pertanyaan karena belum adanya data yang clear sampai hari ini. Itu yang menjadi penghambat sebenarnya. Nah itu tadi itu ada di BPBD dan semua ini artinya kepala daerah yang kemarin yang harus lebih tapi kita tidak lagi berpikir sekarang ini tentunya dengan pemerintahan
baru ke depan ini ya, karena apalagi ini adalah RTG termasuk menjadi program 100 hari, itu harus tuntas. Baik datanya maupun yang belum, yang sudah ada rekening ini segera untuk segera dibagikan kepada masyarakat. Paling tidak selesaikan dulu data-data ini secara akurat sesuai dengan Juklak maupun Kepres nomor 7 tahun 2010 tentang. Sementara itu, hal yang berbeda dikatakan oleh Mariadi, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara. Menurutnya, PR besar yang menjadi prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara adalah pelayanan publik ke depan yang harus lebih maksimal, sehingga pembangunan kantor dinas harus menjadi prioritas utama. Karena pelayanan sangat berpengaruh terhadap kantor yang saat ini masih di tempat darurat. Ia mengomentari terhadap pembangunan kantor terpadu satu tempat di Lombok Utara, di mana dirinya tidak sepakat karena menurutnya memakan banyak lahan produktif yang akan dirusak untuk membangun kantor bupati yang terintegrasi. Mariadi menekankan agar pembangunan kantor dinas harus dilanjutkan di tempat semula, karena akan berimplikasi ekonomi yang lebih luas dan menghemat anggaran, sebab beberapa dinas masih terdapat kantor dinas yang bisa dipakai. Ini kaitannya dengan pembangunan kembali kantor-kantor dinas. Jadi kembalikan saja ke tempat di mana dibangun semula. Ada wacana kemarin untuk mengarahkan kantor dalam satu kawasan, karena pada sisi yang lain harus ada juga yang kita pelihara dengan bagus lah, seperti lahan produktif misalnya, sawah. Kalau seandainya kantor menjadi satu kawasan, maka begitu banyak lahan produktif yang akan kita korbankan. Tetapi saya berharap bahwa kantor-kantor yang sekarang ini masih ditempatkan darurat, maka pembangunan kembali itu di tempat-tempat yang semula, yang menyebar di beberapa kecamatan, kemudian dikembalikan ke tempat itu lagi. Bagaimana? Bupati dibangun di tempat yang semula saja, berdampingan dengan rumah sakit, kemudian berdampingan dengan DPR untuk mempermudah koordinasi dan lain sebagainya. Nah, kalau ada wacana misalnya kantor bupati dibangun di tempat yang berbeda, maka kita mulai lagi memikirkan dari awal, mulai dari perencanaan, pembebasan lahan segala macamnya. Jadi kalau saya berharap, saya meminta bahwa bupati kita yang akan dilantik ini, termasuk bagian daripada yang harus disegerakan itu adalah membangun kantor Bupati Lombok Utara definitif di tempat yang semula. Tidak hanya kantor bupati dan kantor dinas yang diperhatikan oleh bupati yang baru ini, namun masyarakat juga sangat menginginkan agar pembukaan jalan baru dan perbaikan infrastruktur yang kemarin belum diperbaiki, di mana ia berharap bupati yang baru segera menanganinya. Karena akibat gempa beberapa tahun lalu, banyak infrastruktur jalan yang rusak yang hingga saat ini belum juga diperbaiki. Dilantik, jadi PR besar yang sudah menunggu ini adalah menuntaskan RTG 1. Ya. RTG ini bukan hanya sekedar menghitung berapa yang tersisa, termasuk juga menyelesaikan data-data yang bermasalah. Kalau ternyata betul misalnya pilkada serentak dan pemilu dilaksanakan tahun 2024, maka kan nyaris hanya 3 tahun. Maka tahun ini yang harus diselesaikan itu adalah RTG 1. Kedepannya ia berharap agar perubahan bisa segera terlihat sebagai pembanding pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan yang ada saat ini. Karena warga Lombok Utara memilih pemimpin yang mereka yakini bisa membawa Lombok Utara menjadi yang lebih baik. Untuk itu Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lombok Utara mengucapkan selamat atas dilantiknya Bupati Johan Samsu dan Dani Carter Febrianto Ridwan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara masa bakti 2021-2026. Dan berikut ucapannya. Saya Mariadi, pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara mengucapkan selamat kepada Bapak Haji Johan Samsu SH dan Saudara Dani Febrianto Carter Ridwan yang dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara masa bakti 2021-2026. Semoga Kabupaten Lombok Utara lebih sejahtera, lebih maju di tangan bapak-bapak berdua. Tatu-tatu cang megayan, tatu-tatu cang periri Kabupaten Lombok Utara ini,
demi anak cucu kita dan demi masyarakat Lombok Utara yang kita cintai ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama DPRD dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara mengucapkan selamat dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati, dalam hal ini Haji Johan Samsu SH dan Saudara Dani Karta Febrianto di Daun STMM periode 2021-2026 dengan diberikan amanat oleh rakyat Kabupaten Lombok Utara dengan amanat yang diemban, tentunya tujuannya bagaimana mensejahterakan dan memakmurkan